Masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Akademika, setelah di bagian pertama kita mengetahui bagaimana dokumen-dokumen asli dan juga dokumen salinan digunakan sebagai salah satu dari informasi yang bisa kita dapatkan selama investigasi. Nah, maka di sini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan dokumen-dokumen asli dan juga salinan tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan perlakuan dokumen asli. Dokumen-dokumen asli ini bisa saja hilang atau dihancurkan tanpa niatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam artian, tidak ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan bukti. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh investigator akan dicari bukti sekundernya. Yang dimaksud dengan bukti sekunder di sini adalah bukti alternatif. Misalnya saja, ketika faktur penjualan hilang, maka kemudian untuk faktur penjualan tersebut biasanya ada salinannya untuk bagian yang lain. Nah, oleh karena itu salinan dari faktur tersebut bisa digunakan sebagai alternatif. Kemudian dokumen asli yang dimiliki oleh pihak lawan ada juga yang gagal untuk dihasilkan setelah peringatan tertulis atau ketika pihak yang memiliki berada di luar yurisdiksi. Nah, oleh karena itu, nanti untuk bukti atau dokumen asli seperti ini akan merupakan wewenang dari pengadilan. Jadi pengadilan yang bisa mengusahakan untuk terkait dokumen asli ini. Kemudian juga ada dokumen atau catatan di dalam chain of custody kantor publik. Dalam artian dokumen-dokumen dan catatan di dalam chain of custody kantor publik ini nantinya juga merupakan dokumen-dokumen asli yang bisa diperoleh, yang kemudian juga bisa dipaparkan ketika di pengadilan. Tetapi di sini kantor publiklah yang akan memberikan dokumen asli tersebut. Nah, dokumen asli juga ada yang terlalu banyak, dalam artian memang ketika di dalam sebuah perusahaan pastinya tidak hanya memiliki satu dokumen saja, tetapi juga ada beberapa dokumen dalam sebuah transaksi ekonomi yang terjadi. Nah, oleh karena itu dokumen asli yang terlalu banyak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam artian dalam penyimpanannya, dalam pengolahannya, dan kemudian juga dalam mensamarikan apa isinya, sehingga isinya itu dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan dokumen asli tersebut. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengumpulan bukti. Cara terbaik untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah melalui computer-based queries dari basis data akuntansi atau basis data lainnya. Dalam hal ini, komputer di sini sebagai sarana untuk menyimpan basis data dari dokumen-dokumen yang dimiliki selama investigasi itu berlangsung. Dimaksud di sini juga termasuk dari segi keamanannya. Nah, tetapi ada metode lain juga yang bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan bukti ini, yaitu teknik audit laporan keuangan yang memang kita katakan sudah tradisional, yaitu discovery sampling. Nah, discovery sampling ini merupakan penyampelan di mana auditor laporan keuangan nanti akan menyampel dari beberapa bukti yang ada. Kemudian ketika menemukan adanya kesalahan, dia akan berhenti pada bukti tersebut dan kemudian nanti akan mencari bukti yang kemudian masih salah tersebut di sampel-sampel yang lain. Maka dia akan meneruskan ke sampelnya semakin banyak. Nah, ini yang kemudian dilakukan di dalam discovery sampling. Nah, discovery sampling ini bisa dilakukan ketika perusahaan itu memang masih pengendalian internalnya lemah, atau kemudian tidak ada auditor independen yang kemudian datang di dalam kantor di dalam perusahaan dan kemudian melakukan audit laporan keuangan. Nah, maka metode ini cocok juga digunakan untuk melakukan investigasi terhadap
tindak kecurangan dalam hal ini untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Selain itu ada beberapa teknik audit yang kemudian tidak lepas dari unsur untuk melakukan investigasi dan juga pengumpulan bukti asli ini, yaitu ada penghitungan matematis atau recalculations, ada uji analitis atau test of reasonableness, yang kemudian di sini kita bisa melihat dugaan awal dari rasio-rasio keuangan apakah wajar atau tidak wajar ya dari akun laporan keuangan ini. Kemudian juga dari dokumentasi dalam artian dalam postingnya ke dalam buku besar, daftar jurnalnya, bagaimana kemudian dokumen-dokumen elektronik yang kemudian ada di dalam perusahaan tersebut ketika dia menerapkan ERP-nya dan sebagainya. Kemudian ada konfirmasi ini kepada pihak ketiga seperti pelanggan, pemasok, bank, atau juga kepada pihak lain seperti yang memiliki saham. Nah, ini bisa dilakukan juga. Kemudian ada observasi. Observasi ini adalah melihat secara keseluruhan dari perusahaan tersebut dalam rangka auditor itu memahami bisnis dari si kliennya tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam uji yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti dalam investigasi. Kemudian juga ada pemeriksaan fisik dan inquiries, termasuk di dalamnya adalah stock taking, surprise cash count, itu pasti ada semua. Dan kemudian untuk inquiries-nya ini lebih ke arah bagaimana auditor itu dia melakukan wawancara, dan kemudian dari wawancara tersebut dia mendapatkan beberapa checklist terkait dengan dokumen, dan dokumennya itu nanti akan dimasukkan ke dalam basis data dari klien tersebut. Nah, ini merupakan teknik audit laporan keuangan yang juga tidak lepas digunakan dalam pengumpulan bukti. Nah, kemudian karena teknik audit tadi itu sebenarnya sudah digunakan oleh auditor independen itu sendiri, maka terkadang klien itu merasa bahwa perusahaan itu tidak sedang diinvestigasi kadang-kadang. Jadi di sini tidak menimbulkan adanya kecurigaan. Mengapa demikian? Karena mengumpulkan dokumentasi itu merupakan pekerjaan biasa yang kemudian dilakukan oleh auditor. Nah, jadi orang-orang atau staf yang mungkin berada di perusahaan tersebut tidak merasa bahwa dia sedang diinvestigasi. Dan ini juga menjadi peluang bagi akuntan forensik atau auditor investigatif, ya, atau kita sebut juga sebagai investigator, untuk kemudian melakukan pengumpulan bukti-bukti asli tersebut itu di dalam perusahaan. Kemudian masih terkait dengan discovery sampling yang tadi sudah diungkapkan di depan, yaitu merupakan teknik audit laporan keuangan yang sudah tradisional tapi masih bisa digunakan dengan baik. Nah, di sini discovery sampling itu kenapa digunakan? Karena penyampaian statistik ini yang paling mudah digunakan. Dan investigator harus mendokumentasikan metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dan metode yang digunakan untuk menyeleksi sampelnya. Karena memang di sini akuntan atau investigator tidak bisa kemudian melakukannya dalam bentuknya populasi atau semuanya. Karena kemudian di dalam sebuah kasus kecurangan biasanya hanya ada tempat-tempat tertentu atau area-area tertentu yang terkena. Namun tidak bisa dipungkiri mungkin hubungannya atau kemudian untuk kecurangan tersebut bisa ekstensif atau kemudian bisa menyebar ke beberapa area lainnya. Tetapi di sini perlu ada teknik penyampelan yang kemudian perlu untuk didokumentasikan juga dan dilaporkan nantinya ketika di persidangan. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Dan di sini harus jelas dan ada metodenya. Nah, jika investigator menemukan kesalahan kemudian dalam melakukan discovery sampling ini, dia menemukan adanya kesalahan dari bukti, misalnya faktur penjualan yang salah, maka ia harus menentukan apakah kesalahan itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja atau karena kecurangan.
Nah, di sini bisa dibantu dengan bagaimana si akuntan atau investigator itu melihat bagaimana red flags dari pelaku, atau kemudian juga bisa melihat dari bukti-bukti dokumen yang lain. Selain kemudian kita menggunakan hasil dari discovery sampling ini. Kemudian investigator hendaknya juga mempertimbangkan pemakaian non-sampling risk, atau dalam artian kita gunakan judgment. Apabila resiko mungkin bisa salah diinterpretasikan, hal ini digunakan sebagai salah satu alternatif juga, karena biasanya namanya uji statistik itu ada kelemahannya. Kita tidak bisa menganalisanya secara langsung karena hanya berupa angka, maka perlu adanya interpretasi yang lebih dalam terhadap itu. Nah, interpretasi yang salah bisa dikurangi dengan cara perencanaan yang matang, kinerja, kemudian juga evaluasi prosedur penyampelan yang ada. Nah, ini perlu untuk dilakukan oleh investigator ketika dia melakukan discovery sampling ini. Yang berikutnya ada yang namanya hard to get documentary evidence, atau bukti dokumen yang sangat sulit untuk diperoleh. Nah, contohnya apa? Di sini ada web-based email accounts atau akun email yang dia itu basisnya adalah web, misalnya dari Gmail, dari Yahoo Mail, dan juga dari macam-macam web yang kemudian menawarkan pembuatan rekening, pembuatan akun email yang kemudian di situ kita bisa buat secara gratis. Nah, ini tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah private bank records. Karena adanya aturan tentang kerahasiaan data nasabah, maka investigator tidak bisa untuk mendapatkan dokumen ini secara langsung. Kemudian juga ada retur pajak. Retur pajak ini semua dihandle oleh bagian atau dari kantor pajak tersebut gitu, sehingga kita tidak bisa juga meminta data itu secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah brokerage record, atau kemudian catatan dari broker apabila si klien tersebut memiliki investasi saham. Ya, sehingga kita bisa meminta catatan dari broker tersebut. Apabila di dalam perusahaan tidak ada transfer agent, maka ini akan sulit sekali kita menemukan untuk catatan broker ini. Kita perlu melakukan secara formal surat menyurat kepada broker tersebut untuk dimintai catatan dari klien tersebut. Nah, ini adalah beberapa dokumen atau bukti yang sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian pertimbangan dari ahli dokumen harus ditulis oleh orang yang menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua adalah terkait dengan peniruan dokumen. Kita perlu tahu mana bukti yang asli, mana bukti yang tidak asli. Oleh karena itu perlu untuk dicermati satu persatu bentuk keaslian dari dokumen-dokumen tersebut. Contohnya cek yang tadi sudah kita bahas di bagian pertama. Kemudian dokumen telah diubah, dihapus, dan disalin. Ini kita bisa lihat dari checksum. Ya, dari checksum itu kita bisa melihat filenya sudah dimanipulasi atau belum. Kemudian tulisan tangan asli. Dalam hal ini bukan tanda tangan digital, ada tanda tangan basah di atasnya. Nah, maka ini juga untuk pembuatan terkait dengan tanda tangan digital ini juga masih perlu untuk dipertanyakan. Kemudian halaman juga sudah disubstitusikan dalam dokumen. 2 atau lebih dokumen secara signifikan berbeda atau secara substansial sama. Kemudian dokumen yang dicetak pada tanggal muncul sebelum atau sesudah, itu juga perlu untuk dicek. Kemudian keseluruhan dokumen yang dicetak dengan mesin yang sama. Biasanya kalau dalam mesin yang sama, maka dokumen yang kemudian tidak relevan dengan itu berarti itu salah satunya adalah dokumen yang palsu. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pertimbangan dari ahli dokumen untuk melihat keaslian dari dokumen tersebut. Nah, jadi ini untuk bagian yang kedua.